kami mohon untuk berdiri. Zamrud Khatulistiwa, tanah air Indonesia tercinta. Kadin padukan cipta, karsa dan karya. Untuk kebanggaan bersama, mahakarya bagi Ibu Pertiwi. Kadin berjiwa takwa, jujur setia.
Hadirin yang kami hormati, izinkan saya sebelum memulai acara untuk membuka masker karena kita sudah berjaga jarak dan sebelumnya juga kami semua telah melaksanakan antigen dan hasilnya alhamdulillah negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang, selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan tentunya kepada Allah SWT karena berkat ridho dan berkahnya kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini dalam acara silaturahmi, sinergi, pemerintah dan pengusaha nasional dan daerah untuk pemulihan ekonomi, investasi, dan COVID-19. Atas nama tim acara, hadirin yang terhormat, saya Maria Segaf akan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang terhormat dalam acara ini di Ballroom Four Seasons Hotel Jakarta. Hadirin yang kami hormati, sebelum memulai acara, alangkah baiknya untuk kita semua meminta keridhaan kepada Allah SWT Sang Ilahi. Untuk itu kami undang Ustadz Yusuf Mansur untuk memimpin doa kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa Bapak Ibu semua, mudah-mudahan Allah kasih ridhonya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya Allah, kami bisa berkumpul, dikasih umur, kasih sehat, dikasih waktu, dikasih rizki. Berikan kekuatan kepada kawan-kawan Kadin yang dulu, yang sekarang, hingga yang akan datang nanti untuk berkontribusi maksimal untuk bangsa dan negara Indonesia dan bahkan dunia. Berikan kekuatan pada kawan-kawan Kadin ya Allah untuk melaksanakan munasnya dan memilih ketua yang terbaik. Dan semuanya memilih dengan hati, dengan ketulusan, dengan nawaitu membangun bangsa dan negerinya tanpa ada kepentingan apapun kecuali atas nama bangsa dan negara. Ya Allah, mudah-mudahan sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah terbangun dengan sangat baik dengan izin-Mu dan kekuatan dari-Mu ya Allah. Berikan semua permodalan yang diperlukan. Berikan segala kebutuhan yang diperlukan oleh semua kawan-kawan pengusaha di seluruh tanah air-Mu ini ya Allah. Maafkan kami semua dan berikan ridho-Mu buat kami semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Yusuf Mansur. Tentunya kita harapkan doa dan juga harapan baik tadi dijabah oleh Allah SWT. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak Anindya Novian Bakri, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Pemberdayaan Daerah untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Anindya Novian Bakri kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga pesan ini membawa kita semua beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Ciri khas dari setiap kunjungan ke daerah adalah disambut dan diakhiri dengan pantun. Rupanya ini menular ke rumah saya juga. Istri saya pun yang hadir hari ini di sini ikut-ikutan pintar dalam membuat pantun.
Jadi saya akan share 2 pantun yang sifatnya domestik pada malam hari ini. Yang pertama, pantun buatan istri saya. Pergi jauh ke kota Palu. Jangan lupa untuk sholat maghrib. Urus kadin memanglah perlu. Tapi jangan sampai berubah nama jadi Bang Toyib. Lalu saya balas pantun istri saya. Sepasang tupai sedang asik bermanja. Bulunya tebal serasa di musim salju. Dinda, Dinda sayang, janganlah bermuram durja. Bang Anin dan Kadin lagi bikin ekonomi maju. Lumayan dapat kredit. Yang saya hormati, di sini hadir Bapak Erlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian. Terima kasih Pak. Hadir melalui Zoom karena sedang di Kaltara Pak Lanyala Mahmud Mataliti selaku Ketua DPD RI. Selamat malam Pak Nyala. Dan juga hadir Pak Luhut Binsar Panjaitan yang sedang karantina karena kemarin baru sampai dari Korea Selatan. Selamat datang Pak Luhut, terima kasih. Dan tentunya sahabat kami Pak Agus, mohon maaf. Gumiwang Kartasasmita selaku Menteri Perindustrian. Di sini Pak Menko laporan Pak Agus baik hati, hampir semua asosiasi dan himpunan yang ada di sini telah berkunjung ke tempat beliau mendapatkan arah-arahan yang sangat baik dan strategis. Dan juga melalui Zoom di sini hadir Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Ya. Beliau sedang ada di Jawa Barat. Ya. Dan tentunya yang saya hormati Bapak saya sendiri, anggota Dewan Kehormatan, Ketua Umum Kadin Indonesia, mantan Bapak Abu Rizal Bakri. Ya. Tentu saya sebut juga Bapak MS Hidayat, Bapak Adi Putra Tahir, dan tentu hadir di sini Bapak Suryo Babang Sulisto. Terima kasih Pak Gembong. Dan di sini hadir juga Pak Syarif Cicip Sutarjo, Ketua Dewan Penasehat. Ya. Dan juga para senior di sini hadir Pak Fahmi Idris. Saya dengar Pak Ponco juga akan hadir. Ya. Dan tentu segenap Dewan Pertimbangan, Penasehat, Kehormatan, dan pakar yang saya hormati. Dan sahabat saya, Ketua Umum kami yang paten adalah Ketum Kadin, Bapak Rosan Roslani. Dan ini mesti saya sapa Pak Menko, ini voters-voters saya Pak. Jadi tanpa mereka pudarlah harapan. Selamat datang Ketua Umum Kadin Provinsi dan juga wakil-wakilnya hari ini hadir fisik. Pak Menko 25 Kadin Provinsi. Tapi dengan Zoom komplit sudah 34 provinsi. Di sini hadir juga 65 asosiasi dan himpunan. Dari total 100 yang terdaftar. Bapak, Ibu-ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih di bulan Syawal ini, saya baik secara pribadi maupun sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Pemberdayaan ingin mengucapkan minal aidin wal faizin. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Mewakili Kadin Indonesia, izin Ketua Umum Rosan, kami ingin menyampaikan permohonan maaf atas keterbatasan jumlah undangan. Karena memang dari protokol hanya total 150 orang bisa hadir di sini, 50 ada di Palm Court, tapi selebihnya harus masuk melalui Zoom. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini, sahabat yang saya banggakan, Bapak Rosan Roslani, kami mendapatkan izin beliau untuk mengadakan silaturahim nasional. Karena apa? Karena memang Kadin adalah rumah kita bersama. Payung dunia usaha. Rumah tempat kita bernaung dari segala macam cuaca. Rumah yang menyejukkan di saat panas dan menghangatkan di saat hujan. Rumah yang menjadi hidup
karena kebersamaan para penghuninya. Hanya kebersamaan inilah yang memungkinkan kita bertahan dan bangkit dari berbagai macam badai. Termasuk badai yang menghempas berbagai sendi kehidupan di seluruh dunia, yaitu badai pandemi. Saat ini sudah memasuki tahun kedua pandemi, dan Kadin sangat bersyukur dengan banyaknya program-program dan terobosan-terobosan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, Indonesia bukan saja dapat bangkit dari pandemi ini, tapi bahkan bisa bertransformasi secara handal. Dan ini istilah saya menyalip dalam tikungan. Ini tentu termasuk program-program di dalamnya, seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang didorong oleh Pak Menko Perekonomian dan juga Satgas ketuanya Pak Rosan Roslani. Lalu juga program pemulihan ekonomi nasional yang beliau juga pimpin. Dan tentu program vaksinasi yang menjadi game changer. Ditambah lagi dengan vaksinasi gotong royong yang telah bergulir 2 minggu yang lalu. Di malam ini sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak yang hadir dan mentor-mentor kami di pemerintah. Di sini disebutkan tadi ada Pak Luhut, Pak Erlangga, Pak Lanyala, Pak Agus, Pak Sandi. Dan kami pada malam hari ini mohon paparan, ulasan, update, sehingga kami di dunia usaha bisa menyikapinya dan mengawal implementasinya dengan baik. Sedikit berbagi cerita teman-teman sekalian. Selama 2 bulan terakhir, dengan izin Ketum Rosan, saya keliling Indonesia. Bersilaturahim kebetulan di bulan Ramadan. Meskipun ini adalah rutinitas selama 15 tahun terakhir dan 10 tahun sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Keanggotaan Pemberdayaan, saya merasa begitu banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Akan tetapi kami juga melihat begitu banyak peluang yang bisa digapai. Secara khusus kami merasa dan melihat bahwa pemerintah telah melaksanakan kewajibannya dengan begitu baik di situasi yang sangat sulit ini. Yang artinya adalah kami dari Kadin juga harus terus berusaha mengimbangi. Ada suatu panggilan, yaitu keinginan untuk maju dan terus mendukung pemerintah, serta menjembatani aspirasi anggota Kadin, yaitu Kadin Provinsi dan juga asosiasi dan himpunan. Aspirasi yang kami akan sampaikan sebentar lagi dengan sangat singkat, bukan saja aspirasi yang berasal dari pemikiran pribadi, tapi merupakan hasil pewujudan puluhan kunjungan, ratusan pertemuan yang membuat menjadi program kerja. Kami tidak lagi bicara mengenai visi misi, karena visi misi kami, visi misi Kadin harus sama dengan visi misi Indonesia, yaitu di mana 2045 menjadi Indonesia Emas. Indonesia Emas secara esensi menjadi negara yang ekonominya mandiri, negara yang manusianya berbudaya, negara yang politiknya mapan. Dalam hal ini, Kadin ingin berkontribusi dari sisi ekonomi. Di mana bersama teman-teman Kadin Provinsi dan asosiasi di sini hadir, senior-senior di asosiasi ada Pak Haryadi, tentunya Pak Beni yang juga Wakil Ketua Umum Kadin, dan masih banyak lagi yang tidak bisa sebut satu persatu. Program kerja ini tentu berupaya untuk diperjuangkan di Munas nanti, di Komisi B dan C, supaya syukur-syukur menjadi bahan kontribusi dan juga menjadi bahan diskusi dan mohon masukannya Pak Menko. Program kerja ini memang fokusnya untuk 5 tahun ke depan. Karena 5 tahun ke depan ada 5 tahun yang paling penting untuk 25 tahun ke depan. Mencapai 2045 tersebut. Disinilah kami akan menyajikan suatu program kerja yang sangat sederhana. Dan ini juga dalam arahan dan juga tutorial dari Pak Rosan yang saya dampingi selama ini.
Dan juga Pak Gembong saya dampingi selama ini dan Pak Hidayat saya dampingi selama 5 tahun. Program itu kami namakan Pro Kadin. Ya. Pro maksudnya profesional, ya, karena Kadin mesti profesional. Kadin, K-A-D-I-N. K yang pertama adalah kelembagaan. Kelembagaan dan SDM Kadin yang kuat. Kadin mempunyai peran dan fungsi yang diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 untuk menjadi mitra strategis pemerintah. Kelembagaan yang mensupport peran dan fungsi ini adalah suatu yang sangat hakiki. Dan inilah yang kami akan perjuangkan. Yang kedua adalah A, agrikultur untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini juga merupakan pertahanan awal. Dan mudah-mudahan food security ini juga bisa menghasilkan suatu industri yang menguatkan small medium enterprises. Berikutnya adalah D. D adalah daerah. Di sini panglima-panglimanya hadir. Daerah dan UMKM yang modern sebagai unggulan. Dan I adalah industrialisasi. Di sini di tempatnya Pak Agus. Tapi bukan saja industrialisasi, tapi industrialisasi yang berorientasi pada konektivitas infrastruktur dan juga bisa melakukan ekspor, paling sedikit substitusi impor. Dan yang terakhir adalah N, normalisasi kehidupan pasca pandemi dan kemandirian nasional bidang kesehatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Pro Kadin ini sederhana, tapi kita mesti kawal implementasinya. Oleh karena itu, marilah kita beri masukan ini, kritisi, dan membuat jadi semakin tajam, sehingga nanti di Munas bisa menjadi mudah-mudahan pokok pikiran, syukur-syukur menjadi kesimpulan. Bapak-bapak, ibu-ibu, mengenai Munas tentu kita ikut Ketua Umum Kadin mengenai arahannya. Tempat, waktu, karena kami kebetulan menjadi pengantin. Dan kalau mengenai figur Ketua Umum yang tepat, saya rasa tidak pas saya mengajarkan Bapak Ibu semua. Karena itu seperti mengajarkan itik berenang. Pilih saja yang kenal dan dikenal. Memiliki rekam jejak yang baik, serta kedekatan hati nurani. Tapi marilah kita ingat bersama, bahwa Munas Kadin ini bukan saja untuk ketua umum yang tentu sangat penting untuk bisa mendapatkan komandan daripada dunia usaha, tapi juga pokok pikiran program kerja yang telah disampaikan tadi. Dan marilah kita buat Munas Kadin ini sejuk, teduh, harmonis, dan mempersatukan kita semua. Saya rasa itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan baik ini. Nah, berikut saya akan bacakan pantun penutup. Dan ini bukan pantun satir, ini hanya menyuarakan hobi surfing saya. Ke Bali, main selancar di pantai Uluwatu. Jangan lupa mampir ke Krishna, beli gantungan baju. Kadin Indonesia harus bersatu. Dengan itu Indonesia semakin maju. Dari Sabang sampai Merauke, melintas Pulau Miangas hingga Pulau Rote, Kadin dan pemerintah adalah mitra strategis yang oke. Bersinergi bersama membangun Indonesia kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Anindya Noviam Bakti atas sambutannya, sungguh luar biasa. Terima kasih Pak Anin. Ya, selanjutnya tentu yang wajib pula kita dengar sambutannya, kami berikan waktu kepada Bapak Rozan Perkasa Rosladi, Ketua Umum Kadin Indonesia 2015-2020. Kepada Pak Rozan kami persilakan untuk menuju podium guna memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon maaf saya tidak ada pantun, karena tidak ada istri saya, tidak ada yang perlu saya rayu dan minta kredit hari ini. Sebelumnya marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT karena kita semua masih diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan umur panjang dan karunia-Nya sehingga dapat bertemu dan berkumpul di malam hari yang berbahagia ini. Kalau kita lihat acara malam ini adalah silaturahim Kadin dengan seluruh unsur pemangku kepentingan. Kita lihat temanya adalah sinergi pemerintah dan dunia usaha. Baik itu di sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan dunia usaha di pusat maupun di daerah. Dan kalau saya lihat dan saya rasakan kebersamaan dunia usaha, terutama Kadin dengan pemerintah saat-saat ini sangat luar biasa. Ini terbukti dengan begitu eratnya kerjasama dan sinergi dan kolaborasi, terutama dari bawah pimpinan Bapak Menko, Pak Erlangga, yang sudah bekerjasama sangat-sangat luar biasa. Kita lihat karya-karya beliau, Kartu Prakerja, Omnibus Law, dan saya merasa sangat bersyukur diberikan kepercayaan langsung oleh beliau sebagai Ketua Task Force untuk Omnibus Law ini. Dan alhamdulillah ini selesai dengan waktunya seperti yang diamanatkan oleh Bapak Presiden, dan ini memberikan dampak yang sangat-sangat luar biasa, tidak hanya untuk dunia usaha tapi juga untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Oleh sebab itu marilah kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu kepada Pak Menko Erlangga. Dan Bapak-bapak Ibu-ibu yang saya hormati dan sebanggakan, kehadiran kita semua di sini tentunya membawa rasa kebersamaan, membawa rasa kesejukan yang harus kita tularkan, yang harus kita rasakan terus, baik di dalam masa-masa sekarang maupun di masa-masa mendatang. Kita tahu ini adalah masa-masa kampanye, dinamika menjadi lebih tinggi, tetapi janganlah kita lupakan rasa kebersamaan kita, rasa persaudaraan kita yang selama ini sudah terjalan begitu baik. Dan saya sangat meyakini bahwa Kadin adalah satu organisasi yang sudah sangat matang, yang bisa melewati semua medan dengan baik dan benar. Dan saya sangat meyakini insya Allah Kadin akan mempunyai ketua umum yang terbaik. Dan yang paling penting adalah sinergi dengan pemerintah itu memang harus terjaga. Tetapi saya juga melihat bahwa dengan dukungan teman-teman yang ada di sini saya lihat luar biasa. Kita doakan yang terbaik untuk Pak Anin ke depannya. Ini kalau saya senang lihat semangatnya. Kenapa? Karena di tengah pandemi ini COVID-19 yang paling penting adalah apa? Semangat yang harus terus berjalan. Semangat yang terus kita harus bisa melangkah dengan kita beradaptasi, berkreasi dan berinovasi. Dan insya Allah saya mengenal Saudara Anin ini tidak hanya pada saat saya berkadin, saya mengenal beliau jauh dari itu. Beliau sudah bersama-sama dengan kita selama 15 tahun. Malah kalau saya sampaikan sebetulnya Saudara Anin ini sudah menjadi berkecimpung di Kadin sebelum saya. Sebelum saya di Kadin beliau sudah menjadi wakil ketua umum, saya masih jadi Komtab terlebih dahulu, wakil Komtab, beliau sudah menjadi wakil ketua umum. Dan alhamdulillah sekarang beliau memantapkan hatinya untuk maju, kita doakan yang terbaik, dan saya yakin insya Allah jalan beliau diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mungkin tidak ingin berpanjang-panjang lagi karena masih kita ingin mendengar langsung sambutan pemaparan dari yang kita hormati Pak Menko. Dan banyak juga yang ingin memberikan pemaparan dan semangat. Jadi oleh sebab itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan di sini selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dan selanjutnya hadirin yang terhormat, yang kami hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Pak Erlangga Hartarto, kami persilahkan. Ini masker Indonesia emas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Ketua Umum Kadin, Pak Rosan Roslani. Nah, pembuat acara pada malam hari ini adalah Pak Anindya Bakri. Jadi jelas tadi targetnya Indonesia Emas dan kita semua paham. Yang kami hormati Ketua Umum Kadin, Pak yang seniornya, itu Pak Abu Rizal Bakri. Kemudian ada Pak Cicip, Syarif Cicip Sutarjo. Kemudian juga ada Pak Suryo Bambang Sulistyo. Kemudian ada Menperin, Pak Fahmi Idris. Karena kita terima lungsuran dari Pak Fahmi Idris, Menteri Perindustrian. Nah, saya lungsurkan juga pada Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kemudian juga senior hadir Pak Haryadi Sukamdani, Ketua Apindo. Jadi kalau ada Kadin, ada Apindo, itu sudah stereo. Kemudian dilengkapi oleh seluruh asosiasi, ada asosiasi lungsuran saya juga, Asosiasi Emiten Indonesia. Pertama tentu Kadin ini menjadi penting, tapi tadi saya dalam programnya Pak Anin, tadi saya agak kaget juga. Karena Kamar Dagang dan Industri, ternyata dagangnya menjadi subset dari industri. Nah ini yang baik. Saya nggak tahu kenapa ini Pak. Nah, kemudian tentu kita ke depan, kita perlu menegaskan, tadi bukan Kadin bersatu, Kadin memang satu. Undang-undangnya menyatakan demikian. Dan kemudian tentu mekanisme 5 tahunan adalah mekanisme yang biasa. Dan tentunya sebagai pengusaha, ya kita kembali Kadin itu harus seperti Keidanren, Chambers of Commerce yang berwibawa, dan tentu ini merupakan mitra dari pemerintah. Arahan Bapak Presiden kemarin bahwa kita dalam situasi perang melawan COVID. Jadi situasi hari ini bukan situasi biasa, tetapi situasi luar biasa, dan kita belum tahu musuh yang tak terlihat ini bermutasinya sampai di mana, sampai kapan, dan ini tidak terlihat. Oleh karena itu kita harus terus mawas diri dan awas. Pemerintah berupaya untuk menyelesaikan ini, tetapi tidak bisa sendirian. Kita harus bersama-sama dengan seluruh stakeholder, masyarakat, termasuk Kadin, dan yang utama tentu bagaimana kita mengatasi masalah ini. Kalau kita lihat apa yang dilakukan pemerintah, itu telah berhasil menurunkan kasus aktif. Yang tertinggi itu di bulan Februari tanggal 5, dan itu akibat daripada liburan Natal Tahun Baru. Sehingga pada waktu itu kasus aktif kita 176.672. Dan seluruh rumah sakit bed occupancy rate-nya itu bisa mencapai di atas 70%. Bahkan rumah sakit Kemayoran naik ke 90%. Nah ini menjadi pelajaran sehingga pada liburan Lebaran kali ini kita melakukan pelarangan mudik dan penyekatan. Namun kalau kita lihat cara Indonesia menangani bisa dibandingkan dengan berbagai negara lain. Jadi kalau kita konversi per 1 juta penduduk, nah ini dibandingkan per 1 juta penduduk, Malaysia itu sampai 1.400, kemudian Prancis 1.100, Kanada 600-an, Amerika Serikat sendiri 510, dan Indonesia 136. Jadi Indonesia relatif lebih baik dari berbagai negara tersebut. Nah tadi disebut terkait kegiatan yang perlu didorong, yaitu vaksinasi. Pemerintah sudah mengadakan vaksinasi
baik itu Sinovac, kemudian juga kemarin baru hadir lagi 8 juta, kemudian AstraZeneca, dan juga Sinopharm. Total mendekati 84 juta, dan target kita adalah 426 juta sampai akhir tahun. Jadi kita berharap kekebalan imunitas bisa didapat di akhir tahun ini. Nah, kalau kita lihat beberapa provinsi misalnya, Banten mengalami kenaikan, kemudian kita lihat juga DKI juga ada kenaikan. Kita lihat Jawa Tengah naik, merah, Jawa Timur naik, Jogja naik, Bali turun sedikit, Sulawesi Tenggara naik sedikit. Nah, kita lihat pertumbuhan ekonomi kita. Kemarin kita terkontraksi minus 2,07. Dan kemarin di kuartal pertama minus 0,7. Dan kita berharap tahun ini 4,5 sampai 5. Untuk itu, maka di kuartal pertama harus tumbuh 7%. Nah, inilah tugas kita bersama, Kadin, untuk mendorong investasi dan spending agar di kuartal kedua pertumbuhan kita 7%. Kalau kita lihat PMI kita, Purchase Manager Index, ini Pak Menteri Perindustrian 54,6%, ini all time high. Penjualan kendaraan bermotor Maret ke April naik 227%. Kemudian indeks keyakinan konsumen sudah di atas 100%, penggunaan electricity naik dari 7,6 miliar kWh menjadi 9, sehingga seluruh indikator menunjukkan terjadi kenaikan. Selama Lebaran, uang yang beredar 154 triliun, bandingkan dengan tahun lalu 106. Di Jabodetabek tumbuh 61%, 34,8 triliun. Nah, ini tentunya kita melihat bahwa ini sudah signal-signal positif bahwa perekonomian kita bisa kembali. Dan dari neraca perdagangan Januari sampai April surplus 7,7 miliar. Dan di tahun kemarin year to date surplus 21 miliar. Dan memang sektor industri kontribusinya 80%. Neraca pembayaran surplus juga. Jadi ini baru pertama kali kita neraca perdagangan surplus, neraca transaksi berjalan juga surplus. Dan kalau kita lihat dari realisasi penyerapan tenaga kerja kita, ini jumlah tenaga kerja yang menganggur sudah turun. Kalau kita lihat investasi juga sudah meningkat, dan investasi di kuartal pertama itu sudah mencapai PMA 111 triliun dan PMDN 108 triliun. Jadi investasi pun sudah kembali. Tingkat pengangguran sudah turun akibat dampak COVID yang besarnya 29 juta, sudah bekerja kembali sekitar 10 juta. Nah, dengan data-data ini saya ingin agar kita semua termasuk Kadin membuat program yang orkestrasinya sama dengan pemerintah. Saya berharap bahwa kontestasi yang ada di Kadin tidak membuat kita pindah jalur. Kontestasi yang ada untuk memperkuat Kadin dan kita semua bekerja untuk semua. Dan kita berjuang bersama, kita kalahkan COVID. Kalau kita bisa berhasil mengalahkan COVID tahun ini, saya yakin Indonesia akan keluar menjadi bangsa yang besar, tidak di tahun 2030, tetapi kita akan menjadi bangsa besar di tahun 2024. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengapresiasi acara malam hari ini. Acara malam ini tentu kita akan memperkuat persatuan kesatuan di antara kita. Kita kokoh, kita satu, kita solid,
dan kita mempunyai toleransi yang tinggi, dan sekali lagi program yang kita lakukan adalah program yang hasilnya diharapkan bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi kita berorientasi kepada hasil, bukan berorientasi kepada proses. Dan pemilihan hanya bagian dari proses, tetapi pemerintah minta hasilnya yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Demikian, terima kasih. Saya kasih satu pantun buah selasi di atas batu. Terima kasih dan thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan acara. Meski tidak berada di ruangan ini, telah bergabung bersama kita semua yang kami hormati Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kasus COVID-19 di Indonesia itu memang ditangani menurut saya di bawah leadership-nya Pak Airlangga itu baik ya. Saya kira kalau kita lihat slide ini, data per kemarin tanggal 27 itu Indonesia masih seperti yang ini. Jadi saya kemarin di Korea, mereka juga mengapresiasi apa langkah-langkah yang dibuat Indonesia. Tapi tentu kita harus super hati-hati menghadapi ini. Kemudian kalau kita lihat sasaran strategi kita dalam dosis vaksinasi, karena ini kunci, ini seperti slide tertera. Di pesawat terbang kemarin saya dengan Menteri Budi, Menteri Kesehatan, kita bincang-bincang di pesawat, kami sepakat akan mendorong bulan Juni ini mungkin vaksin itu bisa mungkin dekat 500.000 per hari. Dan bulan depan akan mengerahkan TNI Polri untuk coba sampai dekat 1 juta. Karena vaksin tidak ada masalah, yang jadi masalah tukang suntiknya. Nah itu kalau dapat kita berharap nanti misalnya pada kalau katakanlah bulan Juli bisa sampai dekat 1 juta 1 hari, itu saya kira akan memberikan dampak luar biasa. Karena bagaimanapun ekonomi itu tidak akan lepas dari sini. Jadi dimanapun kita bicara orang selalu tanya bagaimana kalian menangani COVID. Dan saya pikir keputusan Presiden Joko Widodo pada awal tahun lalu bahwa kita harus membeli vaksin dengan bermacam variasi untuk memenuhi kebutuhan kita adalah satu keputusan strategis yang menurut saya banyak menyelamatkan kita. Yang banyak orang mungkin tidak sadar. Jadi saya kira Pak Airlangga dari sana paham betul mengenai hal ini. Menyangkut masalah ekonomi, kita lihat momentum pemulihan ekonomi berlanjut. Saya kira data-data sudah diberikan oleh Pak Airlangga. Dalam bidang saya pun, saya lihat semua angka-angka itu menunjukkan perbaikan. Tentu belum semua seperti yang kita mau. Kalau kita lihat di slide kiri, juga kita lihat slide kanan. Saya kira teman-teman Kadin paham betul mengenai ini. Jadi saya mohon para ketua Kadin di daerah yang hadir di sini melihat bahwa ke depan ini peluang itu sangat besar. Kinerja ekonomi menurut komponen sisi permintaan juga saya kira kita lihat di sini slide ini itu juga sangat masih menggembirakan. Dan juga kalau kita lihat rating dari Fitch, Moody's maupun dari S&P semua masih memberikan angka yang baik. Ditambah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Saya kira ini yang sudah dilakukan oleh Pak Airlangga. Ini pentingnya reformasi dalam perizinan perusahaan di Indonesia. Ini semua kita sederhanakan sehingga membuat orang datang ke Indonesia itu menjadi lebih mudah berinvestasi dari waktu yang lalu. Dan semua kita coba buat digitalize sehingga mengurangi pertemuan-pertemuan dengan pengusaha yang bisa menimbulkan tidak efisien. Perizinan berusaha adalah salah satu perubahan utama di Omnibus Law. Sehingga kalau teman-teman lihat, itu ada 79 undang-undang dan 1.244 pasal yang kita rombak. Penyederhanaan perizinan melalui metode basis berisiko ini juga saya kira mengenai lingkungan. Ini juga kita lakukan dengan cermat dan kita jelaskan pada awal-awalnya banyak NGO yang menentang kita, tapi setelah diberi penjelasan mereka jadi memahami. Nah, terdapat 45 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden yang telah dikeluarkan sebagai implementasi dari
peraturan Omnibus Law ini. Nah, sekarang saya masuk pada kerja industri masa depan. Bapak Ibu sekalian, kita tanpa sadari telah melakukan perubahan yang sangat signifikan. Dulu ekonomi kita kan ada di Jawa dengan di Sumatera itu 70%. Sebelah timur ini hanya 30%. Sekarang dengan dibangunnya ada beberapa integrated industry seperti Morowali, WDB, Pulau Obi dan sebagainya, sekarang juga di Kaltara dan juga di Bintan, itu membuat Indonesia itu memasuki satu era yang baru. Dan kita melihat tadi seperti nanti di di Kalimantan Utara, itu akan membuat Indonesia itu menjadi satu negara industri masa depan yang leaning kepada energi baru terbarukan. Jadi kita kelihatannya mulai moratorium terhadap energi-energi, jadi fosil energi itu mulai dikurangi dan kita masuk kepada energi baru terbarukan. Kedua, Indonesia akan menjadi pemasok nikel utama di dunia. Kalau lihat ini. Jadi memang kita sangat kaya, kita yang nomor satu, dan kita tidak mau lagi ekspor raw materialnya. Dulu saya banyak dikritik kenapa mencari Tiongkok untuk menjadi partner. Kita tidak punya pilihan. Dan kalau kita mau maju, mau melakukan leapfrog, kita harus berteman sama orang yang sudah punya teknologi, dan mau berbagi teknologi, dan juga tidak mau menang sendiri. Dan kita temukan Tiongkok, dan itu saya kira beruntung, karena sampai hari ini, apa yang kita kerjakan itu sama-sama untung. Jadi mereka untung, kita untung karena teknologi transfer jalan, kemudian perhitungan-perhitungannya juga jalan, kemudian juga menciptakan lapangan kerja yang sangat besar buat kita. Jadi kembali pada slide berikut, program hilirisasi banyak dilakukan di Indonesia Timur. Ini sekarang. Jadi Indonesia Timur akan berubah. Ini semua terbuka dan kami siap membantu. Nah, teman-teman sekalian, ini bukan rencana, ini semua sedang berjalan. Nah, saya beri contoh salah satu. Ini realisasi ekspor nikel dan produk turunan nikel Indonesia, next slide, itu kita lihat seperti ini. Dulu ekspor kendaraan itu ngontrol kita. Sekarang kalau Anda lihat kemarin, tahun 2020, kita ekspor iron steel itu sudah 10,8 miliar dolar. Nah, tahun ini kami menghitung kita akan bisa 18 miliar dolar. Akan bisa 18 miliar dolar. Artinya apa? Itu akan bagus. Dan kami hitung pada tahun 2024, kita akan bisa 30 sampai 35 miliar dolar. Belum kami menghitung lithium baterai yang akan kita produksi nanti pada tahun 2023. Ini saya pikir perlu kita lihat bahwa transformasi Indonesia sudah mulai tidak bicara kepada hanya pada produk-produk hulu saja. EV membutuhkan mineral logam unggulan Indonesia, nikel, tembaga, boksit. Jadi Anda lihat tembaga, nikel, boksit, timah. Ini semua kita punya dan kelas dunia. Dan kita berharap 2023 nanti lithium baterai kita akan diproduksi sana. Dan kemudian Bintan sudah kita dorong mereka untuk masuk pada hilirisasi yang lain, badan pesawat dan sebagainya. Timah, kita menemukan timah ini juga ternyata ada rare earth-nya. Dan rare earth ini jumlahnya menurut saya sangat-sangat besar. Nah, mimpi kita ke depan sampai yang kanan ini adalah mobil listrik. Baterai EV dengan nikel tinggi diprediksi akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tipe lain. Nah, yang akan kita produksi adalah yang paling canggih, yaitu NMC 811. NMC 811 ini adalah baterai yang paling canggih, dan ini akan kita produksi tahun 2023. Nah, kesiapan regulasi dan insentif untuk mendorong hilirisasi nikel menuju energi hijau, ini sekarang sudah berjalan. Kemudian strategi hilirisasi, saya kira juga ini didirikan semua sesuai permintaan investor, bukan dibuat oleh pemerintah. Ini kawasan industri Kalimantan Utara, ini saya kira sedang kita jalankan, yang investasinya saya kira cukup besar. Fortescue Future Industry itu dari Australia akan invest 14 billion dolar dan Singhan Group 31 billion dolar. Ini saya kira ada petrochemical yang sangat besar, luasan tanah ini kira-kira hampir 15.000 hektar. Ini akan memainkan satu peran penting dalam ekonomi kita ke depan. Potensi hidro besar di Kalimantan Utara seperti saya lihat ini bisa 11 gigawatt, ini saya kira Kayan dan seterusnya. Kemudian rencana sistematis sintesis amonia hijau, ini saya kira power generation ini akan menghasilkan nanti hidrogen. Ini nanti energi yang di depan daripada
lithium baterai. Jadi kita sudah siap masuk ini karena 10 tahun lagi kita akan pakai ini banyak sekali. Jadi pakai untuk kapal, angkutan besar, kemudian mengganti juga power plant dengan hydrogen teknologi ini. Ini semua yang kita akan lakukan karena 490 triliun rupiah untuk kesehatan ini kita ingin jangan semua impor, yang kita buat di Indonesia. Jadi semua harus kita dorong untuk buatan dalam, sebanyak mungkin buatan dalam negeri. Profil kesehatan di Indonesia saya kira seperti ini, ada penyakit jantung ini dari BPJS, kanker, stroke, ginjal. Nah ini harus kita buat. Turis medis dari Indonesia, nah ini saya mohon kita perhatikan. Bayangkan kita, ini laporan Bank Dunia, 60% turis Indonesia berasal di Malaysia itu dari Indonesia. 45% turis medis di Singapura, Indonesia. Bayangkan berapa itu, kita hitung hampir 6 miliar dolar satu tahun. Nah saat ini 95% bahan baku obat, domestic import. Ini kita harus segera perbaikin dan Menteri Kesehatan akan melakukan reformasi besar-besaran. Tapi tidak mau lagi kita import terus. Komposisi TKDN dari molekul obat dengan konsumsi terbesar di 2019. Kemudian insentif khusus farmasi akan kita berikan. Kemudian regulasi TKDN mendukung penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Wajib hukumnya untuk gunakan produk dalam negeri. Batang Industrial Zone Plan seperti ini saya kira ini ada 4.000 hektar total semua sudah berjalan. Nah sebagai penutup kesimpulan saya Bapak Ibu sekalian, yang pertama kondisi COVID-19 saya kira cukup terkendali, namun protokol kesehatan tetap perlu dijalankan dengan disiplin tinggi. Yang kedua, secara umum pertumbuhan ekonomi menunjukkan perbaikan. Kemudian outlook ekonomi Indonesia umumnya menunjukkan perbaikan dibanding 2020. Diprediksi masih bisa tumbuh 5 atau 5% lebih 2021. Hal ini bergantung sebagai hal seperti ini. Penanganan COVID saya kira menjadi sangat penting dan kita harus lakukan semua. Kemudian kesediaan stimulus fiskal juga situasi belum pulih karena kita tetap berpikir the worst come to the worst, kita akan bisa bagus. Kemudian implementasi Undang-Undang Cipta Kerja harus kita lakukan dan kebijakan pengembangan industri nilai tambah di Indonesia tadi saya sebutkan itu harus jalan. Dan peluang untuk pengusaha domestik, teman-teman Kadin itu saya kira sangat besar, investasi dari dalam negeri. Saya kira itu dari saya, dan dari saya sekali lagi, kalau Anda ada kepentingan, ada keperluan yang saya perlu bantu, nggak usah ragu-ragu, Anda bisa temui saya kapan saja, telepon saya, insya Allah saya akan jawab. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau ada kurang di sana-sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita lanjutkan kembali acara pada malam hari ini. Melihat kebersamaan dan juga kemesraan antara Pak Anindya Novian Bakri bersama dengan istri, nampaknya saya juga ingin mengundang partner saya pada malam hari ini, MC kondang dan juga legendaris katanya di dunia perkadinan. Kita langsung panggil saja Mas Bukin, bisa bergabung bersama saya Mas Bukin? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih Selamat tepuk malam tangan, semuanya. hadirin yang terhormat. Pada malam hari ini tentunya perbedaan adalah hal yang wajar ya, namun tidak menjadi alasan bagi kita semua untuk terpecah belah. Beberapa tadi sambutan yang telah disampaikan oleh sejumlah menteri bahwa Kadin satu, Kadin solid. Ya, harus solid. Meskipun kita akan munas, kita harus tetap solid ya. Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon untuk menyaksikan sambutan langsung dari Bapak Lanyala Mataliti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, Menko Maritim dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, para senior Kadin Indonesia, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Saudara Anindya Bakri, para pengusaha nasional dan daerah, para tamu undangan dan hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selama lebih dari setahun ini kita menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak bukan hanya pada sektor kesehatan, tapi juga ekonomi masyarakat. Indonesia mengalami resesi, pertumbuhan ekonomi 2020 terkontraksi minus 2,07%, hampir semua provinsi terkontraksi, hanya sebagian kecil yang masih mampu tumbuh positif, seperti Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua. Demikian pula pada kuartal 1 2021, kita masih mengalami kontraksi meski tidak sedalam pada tahun lalu. Sektor investasi 2020 yang dinyatakan BKPM meningkat ternyata masih belum cukup mampu membawa ekonomi pulih. Demikian pula penyelesaian investasi mangkrak juga belum bisa mendorong pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan seperti sebelum pandemi tiba. Meski demikian, kita tidak boleh pesimistis. Vaksinasi yang terus dipacu oleh Presiden Jokowi perlu kita dukung sebagai jembatan menuju pemulihan ekonomi. DPD RI memberi apresiasi yang sebesar-besarnya untuk para pengusaha Indonesia yang juga telah ikut menyingsingkan lengan baju bersama-sama mengikuti vaksinasi dengan program vaksinasi gotong royong yang dibiayai dunia usaha. Ini membuktikan bahwa kita, bangsa Indonesia, memiliki tradisi gotong royong yang luar biasa, sehingga kita optimistis badai ini akan segera berlalu. Untuk memulihkan ekonomi dan investasi, tidak bisa tidak, pemerintah harus bersinergi, berkolaborasi dengan dunia usaha nasional maupun daerah. Sinergi ini begitu penting karena dunia usaha memegang peranan paling strategis dalam pemulihan ekonomi. Saya mengapresiasi inisiatif dari Saudara Anindya Bakri, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, yang telah menginisiasi acara silaturahim nasional yang melibatkan pemangku kebijakan dengan para pengusaha nasional dan daerah. Sebagai mantan Ketua Umum Kadin Provinsi, saya merasakan betul bahwa menjadi pengusaha di daerah tidaklah mudah. Akses jaringan dan informasi sebagai elemen vital dalam kesuksesan usaha harus kita perjuangkan sekuat tenaga. Oleh karena itu, saya berharap ke depan para pengusaha daerah harus lebih berdaya, bersinergi dengan pengusaha nasional dan pemerintah. Dengan ekonomi daerah yang kuat, ekonomi nasional juga akan kuat. Dengan silaturahim nasional ini, saya berharap dibicarakan untuk kemudian dirumuskan dalam tindakan nyata
beberapa hal yang menurut saya sangat penting untuk menyambut momentum pemulihan ekonomi. Ada 5 hal yang saya beri titik tekan. Pertama, pengusaha daerah, dalam hal ini termasuk Kadin di kabupaten kota dan provinsi harus tumbuh menjadi organisasi yang kuat dengan kelembagaan yang mapan dan ditunjang SDM yang berkualitas. Dengan demikian, Kadin daerah akan mampu menjadi katalisator bagi pulih dan bangkitnya ekonomi lokal guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Kedua, perlu diperkuat ekosistem usaha yang mudah dan menjanjikan di sektor agrikultur. Pelaku usaha pertanian, perikanan, perkebunan harus sejahtera dan berdaya saing. Mereka bukan hanya mendominasi struktur ekonomi nasional kita, tapi juga berperan strategis menjaga ketahanan pangan. Itu pekerjaan rumah kita bersama. Ketiga, tingkatkan daya saing pengusaha daerah, berdayakan mereka, pemerintah, BUMN, BUMD, dan pengusaha nasional tidak boleh ragu berkolaborasi dengan pengusaha daerah. Keempat, bangun industrialisasi yang fokus pada ekspor, tingkatkan nilai tambah komoditas kita agar berdaya saing ekspor, perkuat industri barang modal dan bahan penolong, sehingga neraca perdagangan kita bisa surplus secara membanggakan, bukan karena menurunnya impor bahan baku dan penolong saat pandemi seperti kita alami beberapa bulan terakhir. Kelima, perkuat sektor usaha bidang kesehatan. Pandemi COVID-19 membuka mata kita tentang pentingnya membangun daya saing industri kesehatan nasional. Lebih dari 90% bahan baku obat kita masih impor, padahal kita punya kekayaan di darat maupun laut yang berpotensi menjadi bahan baku obat. Bangun industri teknologi kesehatan yang secara transformasional akan mampu membawa bangsa ini menuju kemandirian nasional bidang kesehatan untuk mendukung sempurnanya jaminan kesehatan nasional. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Selamat mengikuti acara, salam sehat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung akan dengarkan sambutan selanjutnya dari Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bang Sandiaga Uno. melalui sambungan Zoom. Kita sapa, selamat malam Pak Sandi. Iya, akhirnya nyambung ya. Kalau sama Pak Sandi, manggilnya harus Mas Menteri. Gitu. Mas Menteri, oh iya Mas Menteri. Mas Menteri nampaknya sedang berada di perjalanan, lagi tugas dinas atau seperti apa? Iya, ini kami dalam perjalanan, dalam begitu padatnya acara, tapi sebagai insan yang tentunya sangat berterima kasih kepada Kadin yang sudah membesarkan saya. Saya hadir di acara silaturahim ini untuk memberikan semangat kepada rekan-rekan di saat pandemi, saat sulitnya ekonomi. Saya yakin Kadin akan mampu memberikan solusi dalam bingkai sinergi. Dan Kadin memiliki banyak tokoh-tokohnya yang sudah ada di pemerintahan. Saya sangat yakin dengan pedoman jika kita bersatu dan bersatu padulah kita yakin kita akan mampu melewati badai ini. Dan saya tentunya sangat percaya bahwa Kadin akan sebagai mitra pemerintah yang akan mampu menggerakkan ekonomi, membuka lapangan kerja. Dan saya yakin juga bahwa senior-senior Kadin akan memberikan masukan-masukan nasihat karena sudah beberapa krisis yang kita lalui dan ini krisis yang sangat berat terutama untuk pariwisata dan ekonomi kreatif. Sekaligus saya ingin mengucapkan apresiasi yang sangat besar kepada Kadin di bawah kepemimpinan Mas Rosan yang telah memilih
Bali sebagai tempat Munas Kadin. Karena Bali sangat membutuhkan uluran tangan kita. Selama ini Bali banyak sekali membantu pariwisata dan ekonomi kreatif dengan menyumbangkan devisa begitu banyak. Kali ini Bali sangat dalam keadaan prihatin dan saya apresiasi bahwa teman-teman Kadin komit untuk saling bergandengan tangan. Saya tidak bisa hadir secara fisik, tapi walaupun tidak bisa hadir secara fisik, hati saya tentunya dan rasa terima kasih saya untuk teman-teman Kadin Indonesia. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kadin adalah rumah kita bersama. Rumah tempat kita bernaung dari segala macam cuaca. Menyejukkan di saat panas dan menghangatkan di saat hujan. Dan jika Kadin adalah rumah, maka kita adalah penghuninya, sekaligus pemeliharanya. Jika ada atap yang bocor, kita betulkan. Jika ada tiang yang rusak, kita perbaiki. Dan jika sampai hari ini kita melihat rumah itu tetap kokoh dan asri, tak lain karena ada kebersamaan antar penghuninya. Hanya kebersamaan inilah yang memungkinkan kita bertahan dan bangkit dari berbagai macam badai. Termasuk badai yang sedang kita hadapi. Badai yang menghempaskan berbagai sendi kehidupan di seluruh dunia, yakni badai pandemi. Oleh karena itu, perhelatan Musyawarah Nasional Kadin yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat bukanlah ajang kompetisi, namun ajang saling isi. Bukan beradu, namun berpadu. Bukan bertanding, namun bersanding. Karena dalam sebuah rumah, hanya pantas untuk musyawarah, menyatukan pemikiran dan langkah, bukan yang lain. Munas Kadin bukan semata-mata ajang pemilihan, tapi lebih besar daripada itu. Munas Kadin adalah ajang pemulihan. Pemilihan hanya membicarakan calon ketua, sedang pemulihan kita bicara dan bergerak bagaimana membantu dan mendampingi langkah strategis pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional. Karena sampai kapanpun peran dan fungsi Kadin tidak akan berubah. Kadin harus kuat karena ia adalah tulang punggung perekonomian nasional. Kadin harus jejak dan ajak dalam menjalankan misinya, memeratakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kadin harus memiliki tangan yang kokoh, tapi juga lembut, agar bisa merangkul semua anak bangsa untuk memperkuat ketahanan nasional dalam percaturan ekonomi nasional dan regional. Tantangan begitu besar di hadapan kita, menyisakan begitu banyak pekerjaan rumah. Badai memang mulai mereda, namun kitalah yang harus memastikan bahwa badai pasti berlalu. Tantangan ekonomi yang begitu dahsyat tak mungkin bisa diselesaikan hanya dengan pemilihan Kadin satu. Tapi mengharuskan kita semua bersatu. Sekali lagi, Munas ini bukan semata pemilihan,
tetapi pemulihan. Bapak dan Ibu sekalian, mengingat situasi pandemi saat ini, nampaknya kita tidak dimungkinkan untuk berlama-lama dalam acara di ballroom pada malam hari ini. Hadirin sekalian, kami mohon maaf jika tidak bisa terus bersama di ruangan ini demi kebaikan dan kesehatan kita bersama-sama. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, kami atas nama panitia acara, mohon maaf jika ada salah kata dan atas banyak kekurangan yang terjadi pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa, jaga selalu kesehatan, dan kita bertemu kembali di Munas ke-8. Ke-8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.